Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mumtaz sekalian, saya Dr. Andi yang sedang berada di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang sebagai staf pendidik di program studi anestesiologi dan terapi intensif serta staf medik anestesiologi dan terapi intensif Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Sobat sekalian, kali ini kita sedang memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Tahukah kalian bahwa puasa Ramadan tetap bisa kita kerjakan dalam kondisi sehat dan prima? Untuk itu, saya akan berbagi tips bagaimana kita bisa menjalankan puasa Ramadan dalam keadaan sehat dan prima. Selama kita menjalankan ibadah puasa, tubuh kita mengalami beberapa perubahan, baik secara metabolisme tubuh, fisiologi, dan psikologi tubuh kita. Untuk itu, kita perlu menjalankan beberapa hal yang menjadi tips agar kita dapat tetap sehat dan prima selama menjalankan ibadah puasa. Tips yang pertama adalah jangan sampai melupakan makan sahur. Kenapa? Karena sahur itu ibaratnya kita sarapan di pagi hari, hanya waktunya yang kita tunda. Di samping itu, makan sahur itu penuh dengan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita usahakan makan sahur dengan menu yang tidak mudah tercerna. Bisa dari buah-buahan, bisa dari sayur, atau biji-bijian yang sifatnya akan tahan lebih lama berada di lambung kita. Yang kedua, jangan lupa bahwa kita harus cukup dalam mengkonsumsi air atau minum. Kenapa air harus cukup? Karena tubuh kita selama 24 jam tetap menjalani metabolisme yang sangat membutuhkan air. Dan apabila kita kekurangan air, kita bisa menyebabkan satu keadaan yang namanya dehidrasi. Dehidrasi sendiri mempunyai akibat banyak hal, bisa badan terasa lebih lemas, bisa terasa pusing di kepala, bisa terasa haus pasti dengan kekurangan air, tapi bisa juga akan mempengaruhi fungsi-fungsi organ tubuh yang lainnya. Yang ketiga adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Halal saja tidak cukup kalau tidak thayyib. Ya, thayyib menurut siapa? Thayyib menurut diri kita masing-masing. Ya, ada di antara kita ya yang makan gula harus dibatasi, makan garam harus dibatasi, sementara yang lain tidak ada pembatasan, mau makan gula berapapun, mau makan manis berapapun tetap bisa dilakukan. Jadi halal dari bentuk dan pendapatannya, thayyib dari bentuk dan cocok untuk siapa. Yang keempat, kita harus istirahat dengan cukup. Kenapa demikian? Tidak perlu selalu tidur selama bulan-bulan Ramadan, tapi kita harus istirahat cukup. Biasanya kita malam dihabiskan dengan qiyamul lail, bisa membaca Al-Quran, sehingga pada siang hari pun kita tetap dituntut dengan beraktivitas dan bekerja sebagaimana biasa. Seperti sobat sekalian harus tetap sekolah, belajar, mengaji, dan bermain tentunya untuk sobat-sobat Mumtaz. Yang kelima adalah kita harus tetap beraktivitas. Ya. Jadi jangan sampai bulan suci Ramadan membuat kita mager alias malas bergerak. Nah ini bukan sehat yang akan kita dapat, justru kita akan jadi penyakitan. Ingat ya adik-adik,
Rasulullah itu pada saat bulan Ramadan beberapa kali malah mengadakan peperangan dengan orang-orang kafir Quraisy. Baik, demikianlah beberapa tips yang bisa saya berikan kepada Sobat Mumtaz sekalian. Semoga sobat semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan beberapa tips sehingga sehat, prima, dan tetap beraktivitas sebagaimana sebelum kita berpuasa. Untuk itu, jangan lupa selalu ikuti Kilau Ramadan yang diadakan oleh SD Muhammadiyah 3 As-Salam Kota Malang. SD Muhammadiyah 3 As-Salam Kota Malang, do the best for the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.